Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo Sobat Bahasa, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam siaran mandiri, program Siniar Kelasa kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam program Ruang Temu. Ruang Temu edisi kali ini akan membahas sebuah tema berkaitan dengan literasi. Untuk itu telah hadir dua orang narasumber yang akan berbincang mengenai tema ini. Ada Ibu Desi Ari Presanti selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan juga Bapak Sugeng Haryono selaku pegiat literasi di Provinsi Lampung. Selamat datang di Siniar Kelasa Pak Sugeng, Bu Desi juga selamat datang. Dan sahabat bahasa, kita ketahui bahwa keadaan literasi di Provinsi Lampung saat ini masih belum terlalu baik. Kita melihat data yang ada pada Indeks Aktivitas Membaca yang dikeluarkan oleh Kemdikbud tahun 2019 menempatkan Provinsi Lampung pada provinsi 5 terbawah dalam aktivitas membaca masyarakatnya. Untuk itu tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita cari solusinya segera agar keadaan ini semakin meningkat dan lebih baik, terutamanya di tahun 2022, 2023 dan seterusnya. Nah, untuk itu sahabat bahasa, bersama saya Pak Rias, narakata dari Ruang Temu, kita akan membahas tema kali ini bersama dengan para narasumber dengan tema yang berjudul Peran Badan Bahasa dalam Menumbuh Kembangkan Budaya Literasi di Masyarakat. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Desi berkaitan dengan literasi masyarakat di Indonesia, Bu. Kita selama ini masih menggunakan data indeks baca yang dikeluarkan oleh UNESCO yang 0,001% itu. Tapi saya yakin keadaan itu sudah berubah jauh lebih baik saat ini. Dan bagaimana sebenarnya pandangan Ibu terkait literasi masyarakat secara umum di Indonesia berdasarkan perkembangan yang sudah terjadi belakangan ini dengan banyaknya kegiatan literasi yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya oleh Badan Bahasa. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mas Parias ya. Dan terima kasih juga Pak Sugeng sudah hadir di kantor kami untuk melakukan siniar ini. Ya, jadi kegiatan literasi ini terus berkembang ya dari sejak diluncurkannya. Yang mulai sangat gencar dilakukan adalah di tahun 2015 dan sampai sekarang ini tentu sudah mengalami perkembangan yang luar biasa pesat. Kalau kita melihat sekarang sudah banyak di kabupaten, di daerah itu bertebaran taman-taman bacaan, bahkan menjadi suatu forum taman bacaan. Kemudian ada pojok-pojok literasi, itu semakin mengukuhkan kepada kita bahwa literasi ini semakin hari semakin menempati posisinya tersendiri dalam masyarakat ini. Ini bisa jadi karena masyarakat sudah memiliki kesadaran bahwa untuk meningkatkan kecakapan atau kualitas hidupnya ini dibutuhkan kegiatan literasi. Terutama yang 6 literasi dasar itu. Dan literasi baca tulis menempati tempat yang paling penting di antara ke-6 literasi ini, karena dengan baca tulislah masyarakat ini bisa masuk ke dalam literasi-literasi yang lain. Atau bisa dikatakan baca tulis menjadi penghela untuk masuk ke literasi selanjutnya. Dalam kaitannya dengan baca tulis ini sudah banyak yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diturunkan kepada Kantor Balai Bahasa se-Indonesia dan juga terutama di Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini dengan menyediakan bahan-bahan bacaan yang bermutu dan disesuaikan dengan tingkat pembacanya. Kita tahu kalau pembaca dini ya kita banyak dengan gambar-gambar, pembaca yang selanjutnya dengan sedikit gambar itu sudah disesuaikan. Ini untuk mendukung paling tidak kegemaran membaca dulu di masyarakat. Setelah itu nanti baru kita bisa masuk ke literasi yang selanjutnya. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Desi, dan saya yakin memang penelitian terbaru belum ada terkait tingkat literasi di masyarakat Indonesia. Tapi saya pribadi meyakini usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah, pegiat literasi, dan masyarakat ini pasti sudah mengubah keadaan yang sudah kita ketahui bersama melalui data yang dari UNESCO dan indeks baca yang dikeluarkan oleh BPS dan lain sebagainya. Pasti saat ini sudah meningkat. Kita tunggu saja hasil penelitian terbarunya. Dan selanjutnya saya ingin mengetahui juga bagaimana keadaan literasi di Provinsi Lampung, Pak Sugeng, sebagai pegiat literasi yang langsung bergerak di masyarakat Lampung saat ini. Seperti apa sih Pak geliat literasi di Provinsi Lampung tercinta kita ini? Oke, terima kasih Mas Farias. Terima kasih Bu Desi. Sudah diundang di Kalesa. Ini
Apa yang kami lakukan sebagai penggiat sebenarnya hanya sebagian kecil, Mas. Tapi harapannya dari hal kecil di sudut-sudut kampung itu bisa menjadi besar ketika gerakan ini dilakukan bersama-sama. 2014 saya masih ingat bahwa di Lampung masih sebegitu minim penggiat literasi, dan 2022 sudah sebegitu banyak. Dan itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa persebaran dari teman-teman penggiat ini sudah semakin masif dilakukan. Dan saya juga sempat menyampaikan bahwa satu desa itu butuh satu pemuda saja untuk melakukan ini. Ketika satu desa itu cukup ada untuk menggerakkan ini, mau melakukan hal kecil ini, saya yakin perkembangannya juga signifikan. Apalagi nanti 2045 usia Indonesia emas itu benar-benar bisa tercapai. Tapi memang butuh konsistensi dari semua pihak, baik dari pemerintah, baik dari kantor bahasa Provinsi Lampung, perpustakaan daerah, dan stakeholder yang lain. Kami penggiat hanya sebatas melakukan karena kebijakan ada di pemerintah, dan ini harapannya sinergitas ini terus bisa dilakukan. Yang jelas apa yang kami lakukan itu harapannya membawa perubahan yang signifikan atau perubahan yang meningkat nanti untuk Provinsi Lampung, seperti itu. Amin. Dan yang pasti juga adanya pergerakan dari masyarakat ini tentunya menambah geliat juga pergerakan literasi di Indonesia, terutama dari Provinsi Lampung ya Pak ya. Dan tentunya pasti pemerintah kita harapkan selalu mendukung program-program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh para pegiat literasi. Pak Sugeng sendiri mulai menggeluti dunia literasi itu dari tahun berapa Pak, kalau boleh tahu? Bulan Maret 2014 saya mencoba memulai kegiatan ini, Motor Pustaka mulai jalan, dan alhamdulillah untuk pustaka bergerak sendiri yang bukan perpustakaan ataupun taman bacaan atau rumah baca yang tidak stay, maksudnya dia mobile keliling, itu sudah ada 64 simpul. Jadi kebanyakan memang yang ada di Lampung ini mereka teman-teman penggiat ini mendirikan pojok baca, rumah baca, perpustakaan rumah gitu kan. Tapi kalau kita memang melakukannya mendekatkan buku dengan pembaca. Jadi memang kita bukan menunggu pembaca datang ke perpustakaan kita atau taman bacaan kita, tapi kita yang datang ke mereka. Karena kami yakin bukan minat baca yang rendah untuk masyarakat, tapi sebenarnya keterbatasan akses itu yang tidak memadai, sehingga minat baca itu ataupun mau baca apa ketika aksesnya tidak ada, seperti itu. Dan ini yang kami lakukan, kami mendekatkan buku dengan pembacanya, kami keliling. Dan itu ada 64 simpul, itu juga bermacam-macam Mas Varias. Ada yang pakai motor, ada yang pakai sepeda ontel, ada yang pakai sepeda motor metik, bahkan ada yang pakai perahu, ada yang pakai BMX, ada sepeda mini, terus ada pakai ransel. Bahkan di Lampung, di pesisir barat, dia pakai gerobak sapi pustaka namanya. Ini menarik, dan ini dilakukan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, dan mereka memanfaatkan transportasi itu untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Seperti itu. Dari tahun 2014 ya Pak ya sudah memulai, dan akhirnya sekarang sudah berjumlah 64 simpul yang bergerak, bukan hanya di satu titik tapi di banyak titik dengan berbagai macam alat begitu Pak ya, ada yang gerobak dan lain sebagainya. Kalau misalnya boleh dibagikan kepada para pemirsa Ruang Temu, Pak Sugeng ketika memulai atau menjalankan kegiatan literasi tersebut, apa hambatan ataupun mungkin tantangan dan barangkali bisa kesulitan yang Bapak temui selama merintis kegiatan literasi tersebut, Pak? Kalau saya pribadi ya Mas, kegiatan saya memang saya lakukan bukan kondisi saya
dengan kondisi saya ada, tapi memang kondisi saya memang benar-benar di satu yang saya harus mempertimbangkan semuanya. Dan yang saya lakukan karena motor pustaka ini juga saya rintis dengan pekerjaan saya hanya tukang tambal ban, ini saya coba berupaya untuk hadir untuk masyarakat. Dan itu yang sebenarnya kesulitannya di situ. Tapi banyak hal yang membuat saya tahu bahwa Tuhan itu memberikan semuanya, tidak serta-merta itu juga diberikan ketika kita tidak mampu. Saya pernah ada satu kesempatan waktu itu dari pagi uang saya tinggal 10.000 dan di dapur itu nggak ada beras sebutir pun. Sampai siang bukan saya berharap orang cilaka ataupun banyak kempes, tapi saya berdoa untuk bagaimana saya mendapatkan rezeki. Tapi alhamdulillah saya sampai asar, kumandang azan asar, tidak ada orang yang nambal ban. Jadi di situ di hari itu saya tidak dapat rezeki, tapi saya masih diberikan kesehatan, bisa menahan lapar dari pagi sampai asar, itu saya sudah syukur alhamdulillah. Akhirnya saya mempertimbangkan dengan uang 10.000 antara saya beli beras atau saya beli bensin untuk keliling. Ketika saya beli beras, anak-anak sudah nunggu dan bahkan mungkin nangis nunggu motor pustaka. Itu pertimbangan saya kenapa saya pilih atau saya putuskan untuk saya membeli bensin untuk keliling. Setelah saya keliling, betul. Jadi memang sudah menunggu anak-anak di sana dan ketika azan maghrib waktunya saya pulang, saya juga bergegas pulang karena perut sudah rasanya sudah nggak karu-karuan Bu. Dan akhirnya saya pulang, di tengah jalan ada namanya Pak Sodik, masih ingat saya. Itu manggil saya, "Mas, anak saya mau mengembalikan buku." Akhirnya saya masuk ke halamannya, nunggu anaknya selesai mandi. Setelah selesai mandi, mengembalikan dan minjam buku lagi. Nah, di antara saya nunggu anak Pak Sodik ini mandi, saya dikasih gelas sama teko air putih. Saya sekali minum 3 gelas habis, Mas. Setelah selesai selesai nyatet yang dipinjam, akhirnya saya ditawari Pak Sodik, "Mas, sholat maghrib di sini saja." Akhirnya saya ikuti, saya sholat maghrib di rumahnya Pak Sodik. Setelah selesai sholat maghrib, saya pamit pulang. Tapi masih dilarang juga, "Mas, jangan pulang dulu." Lah kenapa Pak? Ini mau riungan, mau syukuran, ikut syukuran. Dan saya makan di situ, pulang masih dikasih besek. Ini menurut saya sebuah pembelajaran bahwa matematika Allah itu 1 dikurang 1 bukan sama dengan 0, tapi bisa 1, bisa 10, bisa 100, bahkan tak terhingga. Apa yang kita pikirkan di awal, saya tidak mungkin ibaratnya mikir nanti saya dapat berkat. Tapi ternyata pulang masih dapat besek, masih dapat berkat, perut kenyang, uang 10.000 kalau beli beras ya beli beras Mas, gak ada lauk. itu yang terjadi dan inilah yang mungkin memotivasi saya bisa berjalan sampai sekarang, karena saya yakin Tuhan tidak akan tinggal diam ketika kita mau berusaha dan melakukan hal yang ini bermanfaat untuk masyarakat. Serta ya kalau suka duka ya Mas, itu secara cerita tentang motor pustaka apa yang saya alami. Dan yang jelas di motor pustaka ini sebenarnya saya tidak mengharapkan apa-apa, tapi ternyata Tuhan juga berkehendak lain. Saya mungkin tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah tanpa ada motor pustaka ini, Mas. Jadi sampai dipanggil ke istana pun saya bukan diminta untuk cetor KTP untuk menyetorkan identitas diri untuk pemesanan tiket. Saya tidak mau, karena saya mau motor pustaka juga hadir di istana. Karena menurut saya
yang berjasa ini bukan saya, tapi motor. Saya rela, saya sampai menyampaikan, Pak, saya nggak apa-apa motor pustaka saja ya. Kalau memang tidak boleh, motornya saja yang di halaman istana, saya di luar pintu gerbang istana juga tidak apa-apa. Dan akhirnya malah motor juga boleh masuk, Pak Jokowi juga mau menaiki, dan saya juga diperbolehkan masuk. Itu hal yang menarik, yang menurut saya juga menjadi satu suka dan duka saya, Mas. Dan ketika motor pustaka roda depannya masuk ke melewati pintu gerbang, roda depannya itu air mata sudah tidak bisa tertahan lagi. Yang terlihat di mata, yang terlintas di mata ini anak-anak lagi nyari-nyari buku, berlarian, ngejar motor pustaka. Tapi yang terdengar di telinga adalah cacian, makian, bahkan hinaan orang-orang yang selama ini menganggap sebelah mata hadirnya motor pustaka ini, Mas. Itu. Luar biasa. Itu Bapak bawa motor dari Lampung ke Istana Negara. Iya. Bapak kendarai sendiri. Saya kendarai sendiri, dan ada momen menarik juga. Ternyata yang itu kenikmatan yang sudah di depan mata pun masih berproses juga, Mas. Ternyata ketika saya jalan dari Lampung ke Istana, itu juga knalpot patah, ban bocor 4 kali. Dan hujan juga di jalan, dan itu ternyata juga butuh proses, walaupun itu kenikmatan itu tinggal sudah di depan mata seperti itu. Jadi semuanya butuh proses sih. Betul. Dan pasti masih banyak cerita yang lain lagi yang sangat menarik kalau misalnya kita bagikan kepada sahabat bahasa ya. Artinya walaupun banyak sekali katakanlah rintangan, kemudian permasalahan yang dihadapi oleh Pak Sugeng dalam membangun literasi melalui motor pustaka ini, tapi tidak menyurutkan semangat Pak Sugeng untuk tetap berkontribusi, memberikan manfaat untuk masyarakat, sehingga motor pustaka bisa dikenal oleh banyak orang sampai seperti sekarang ini ya Pak. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Amin. Dan selanjutnya kita berbicara tentang literasi, ada gerakan literasi nasional. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Desi, bagaimana perkembangan gerakan literasi nasional saat ini, terutama bila dikaitkan dengan program yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, khususnya yang diturunkan lagi di UPT di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Silakan. Terima kasih. Untuk gerakan literasi nasional ini, sebelumnya saya akan memulai dari program prioritas dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang juga merupakan program prioritas dari Kantor dan Balai Bahasa se-Indonesia. Jadi ada 3 program prioritas. Yang pertama adalah literasi. Literasi ini termasuk literasi itu sendiri, kemudian ada uji kemampuan berbahasa Indonesia, ada pembinaan bahasa dan bahasa hukum. Kemudian yang kedua program prioritasnya adalah pelindungan dan pemodernan bahasa dan sastra daerah, dan yang ketiga adalah penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia. Itu program prioritas dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan memang literasi memiliki porsi yang sangat luas ya cakupannya, karena meliputi banyak hal, dan khusus untuk literasi itu sendiri, saat ini kami Badan Bahasa telah mencetak jutaan buku yang disebarkan ke daerah-daerah 3T. Ada 18 provinsi di Indonesia ini yang daerah 3T-nya dikirimin buku secara langsung dari Badan Bahasa bekerja sama dengan PT Pos untuk sampai di tujuan. Setiap sekolah akan mendapatkan banyak sekali buku, sekolah-sekolah yang berada di 3T itu, dan nantinya buku ini tidak dibiarkan begitu saja. Setelah sampai, akan ada tim yang bertugas untuk bagaimana untuk memberdayakan buku ini. Jadi tidak hanya dipajang di perpustakaan tapi tidak tahu mau diapakan buku ini. Nanti akan ada tim yang turun dan melatih guru-guru di sekolah tersebut untuk bisa memberdayakan buku. Misalnya dengan bagaimana membaca secara nyaring, bagaimana menangkap ide dari buku sehingga menjadi menarik, bagaimana menarik minat siswa untuk datang ke perpustakaan dan dengan setia membaca buku. Itu yang saat ini dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan tentu ini adalah suatu kegiatan yang luar biasa ya, karena bisa mencapai ke pelosok-pelosok yang tidak pernah kita bayangkan medannya seperti apa ya. Kalau kita misalnya di Provinsi Lampung ini yang masih termasuk dalam 3T menurut dari Stranas, itu adalah di daerah pesisir barat. Ada satu wilayah itu yang harus kita mencapai ke sana itu menggunakan perahu.
itu karena itu adalah pulau tersendiri dan di situ ada sekolah yang memang harus kita kunjungi untuk bisa juga melakukan literasi di daerah tersebut. Jadi literasi diharapkan sudah mencapai hampir ke seluruh pelosok di Indonesia ini. Artinya secara dukungan Badan Bahasa dalam hal ini sebagai perwakilan pemerintah Indonesia sudah benar-benar melaksanakan gerakan literasi nasional dengan menyediakan bahan buku bacaan yang disebarkan ke daerah-daerah yang masuk dalam kategori 3T. Kemudian berbicara tentang literasi juga tidak lepas dari lingkup yang terkecil ya Bu, yaitu keluarga. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana pengaruh dari keluarga untuk membangun literasi bagi anak agar anak ini memiliki tingkat literasi dan minat baca yang tinggi? Seperti apa Bu? Peran keluarga memang sangatlah penting ya kalau kita berbicara secara teori itu dalam literasi itu untuk terus mencapai sebuah keliterasian itu dibutuhkan sinergitas ya. Sinergitas ini tidak hanya antara lembaga ke lembaga tapi juga bagaimana keluarga yang bersinergi dengan pihak sekolah ataupun dengan lembaga itu sendiri untuk tetap melakukan kegiatan literasi meskipun itu di dalam rumah tangga. Bisa dicontohkan mulai dari orang tuanya dengan menyediakan buku-buku, kemudian membiasakan anaknya membaca buku, tapi jangan juga cuma anaknya yang disuruh membaca ya. Orang tuanya juga memberi contoh membaca itu sebagai sebuah kebutuhan, bukan keharusan ya, tapi kebutuhan. Yang ada yang kurang di dalam keseharian kalau tidak membaca buku, itu yang harus ditanamkan sejak dini oleh para orang tua itu. Baik, selanjutnya saya juga ingin bertanya kepada Ibu terkait layanan ataupun fasilitas yang barangkali bisa dinikmati oleh masyarakat terkait literasi yang bisa diakses di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Apa saja dan bagaimana cara masyarakat agar bisa mengakses layanan tersebut, Bu? Kita menggunakan banyak media ya, terutama media sosial. Kita ada SMS, kemudian laman kita silakan dikunjungi. Di situ ada buku-buku yang bisa diunduh secara gratis, Pak ya. Jadi kami menyediakan buku digital itu silakan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengunduh buku-buku tersebut. Kemudian kita juga punya Facebook, Instagram yang itu menjadi media kami dalam menyebarluaskan informasi yang kita miliki terkait dengan kegiatan yang kita jalani selama ini. Gitu. Baik, dan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Sugeng terkait peran Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Pak, sebagai UPT dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang salah satu program yang dilaksanakan selain kebahasa dan kesastraan adalah juga literasi. Nah, Bapak sebagai pegiat literasi bagaimana memandang hal ini? Apakah peran Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini sudah cukup terasa di masyarakat atau perlu ada evaluasi lagi barangkali, Pak? Silakan. Oke, terima kasih Mas Varias. Ini saya harus mengoreksi ya Mas berarti. tapi oke sih, maksudnya gini. Sebenarnya Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini kehadirannya sangat terasa buat kami, terutama penggiat ini Mas, penggiat dulu. Jadi kalau penggiat selama ini Bu, 2014 itu benar-benar saya ini sendiri dan kami juga sendiri. Jadi serasa kita ini nggak ada ibu gitu, nggak ada rumah gitu. Nah sekarang ketika kami mulai, Kantor Bahasa mulai mengajak kami, merangkul kami, berdiskusi, duduk bareng, mengadakan kegiatan, itu jadi serasa kami itu punya emak, punya ibu gitu. Jadi punya rumah. Nah ini yang kami rasakan sebagai penggiat. Yang selama ini kami mau kumpul dengan teman-teman penggiat aja susah. Kita harus benar-benar ekstra untuk bagaimana bisa berkumpul dengan teman-teman, bertemu, bersilaturahim. Mungkin juga sesama penggiat juga saling menguatkan. Tapi ketika Kantor Bahasa ini hadir di tengah-tengah kami, ini sudah sangat berdampak buat kami. Dan yang jelas setiap ada kegiatan dari Kantor Bahasa, kami pulang bukan tangan kosong Bu, kami masih diberi buku. Nah ini menjadi senjata kami sebenarnya. Dan ini yang selama ini kami tunggu, maksudnya
apa ya? Contoh saya motor pustaka ini dapat bukunya dari tukang rongsokan, awalnya harus nyari donasi keliling dari rumah ke rumah, door to door. Tapi sekarang karena punya ibu, punya rumah, jadi kami ini ketika tidak punya amunisi untuk kita bawa ke masyarakat, ini sudah ada gitu. Dan sekarang masyarakat juga mulai tahu ketika mereka membaca buku-buku yang memang cetakan ataupun karya dari kantor bahasa. Ini menjadi banyak pertanyaan. Dan kenapa kok saya bisa menyampaikan bahwa masyarakat juga tahu kantor bahasa? Kalau di kampung saya, Bu, di Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, saya ada program namanya saya tidak terlalu menggunakan bahasa Indonesia, Bu, karena maksud saya sebenarnya biar go internasional, tapi ternyata juga enggak juga ternyata. Tapi ini harapannya juga bisa kita memanfaatkan bahasa asing itu juga tetap kita gunakan. Kita harus tahu juga. Namanya programnya One Home One Library, satu rumah satu perpustakaan. Di setiap rumah kita kasih kotak-kotak buku yang di situ masyarakat bisa mengakses. Jadi apa yang Bu Desi sampaikan bahwa literasi keluarga itu memang juga butuh, itu juga kami lakukan. Jadi kami mempunyai program One Home One Library. Harapannya itu minimal di keluarga itu, satu keluarga itu tahu bahwa itu ada buku, mau baca buku dan mau membacakan buku untuk anaknya, begitu. Dan ini Mas yang saya rasakan. Dan mungkin kalau nanti kedepannya seperti apa, harapannya sih kantor bahasa hadirnya lebih, maksudnya mungkin tidak menutup kemungkinan event ke depan menulis buku tapi khusus untuk penggiat. Mungkin juga praktik baik teman-teman di penggiat ataupun penggiat literasi ini juga perlu juga dijadikan buku untuk mungkin jadi referensi dari masyarakat juga mau melakukan hal yang sama itu. Terus mungkin juga anak-anak ini ke sekolah-sekolah mungkin juga perlu didorong untuk satu sekolahan satu buku, apa antologi puisi atau apa gitu. Mungkin itu juga bisa. Dan kalau memang dari tenaga ataupun yang namanya badan satu nggak mungkin Mas menyentuh seluruh Lampung. Tapi yang jelas kami penggiat literasi siap membantu Kantor Bahasa Provinsi Lampung untuk mewujudkan itu. Baik, gitu. Terima kasih. Dan tentunya kita berharap bahwa peran dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini terus bisa membersamai kegiatan literasi di masyarakat, utamanya bersama para pegiat literasi, dan semakin melakukan perbaikan ke depannya, Pak ya. Dan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Desi dan juga Pak Sugeng terkait bagaimana meningkatkan minat baca dan juga literasi masyarakat. Sebenarnya tantangan terbesar tuh apa, Pak, Bu, untuk kita tuh bisa segera membuat literasi di masyarakat itu lebih baik dan meningkat? Tantangan terbesarnya apa? Saya mulai dari Bu Desi, silakan. Iya, kalau tantangan sebagai Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini tentu saja bagaimana kami mengupayakan untuk menyediakan bahan-bahan bacaan itu sampai ke kantong-kantong yang sulit untuk dijangkau. Yang pertama, penyediaan bahan bacaannya dulu. Kami harus memastikan bahwa anggaran untuk pencetakan buku itu selalu tersedia. Bagaimanapun juga meskipun sudah ada dalam bentuk digital ya, tapi tidak semua daerah memiliki akses menuju ke internet, begitu ya, layanan internet yang ada. Seperti yang kita pernah kunjungi itu ke daerah yang di perbukitan yang sangat tinggi itu tidak ada sinyal internet. Jadi bagaimana mereka akan bisa menikmati buku-buku secara digital? Ya, bisa kalau dicetak digital kemudian dicetak. Dan akan lebih bagus lagi kalau memang kita memiliki anggaran yang cukup besar untuk pencetakan buku yang bisa kita sebarkan dengan berbagai macam tema atau topik yang menarik bagi si pembaca tersebut. Kemudian yang kedua setelah tersedianya cukup anggaran adalah bagaimana kita mengemas kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan berdaya guna, begitu. Bukan setelah kegiatan selesai kemudian selesailah
kegiatan itu. Jadi tetap berlanjut. Misalnya dari kita mengadakan kegiatan untuk penggerak literasi seperti yang kemarin kita lakukan itu ya Pak ya. Jangan berhenti sampai di situ, tapi tularkanlah ilmu ini kepada penggerak literasi yang tidak dapat hadir di tempat itu, apa yang harus mereka lakukan seperti yang sudah kita bahas di dalam kegiatan tersebut ya. Atau kalau buku yang kita bagikan terbatas jumlahnya, itu bisa saling bertukar antar TBM yang satu dengan TBM yang lain. Jadi seperti rotasi buku begitu ya. Karena kendala jarak atau akses menuju ke tempat itu juga menjadi satu permasalahan yang harus kita siasati, bagaimana untuk bisa mendekatkan buku itu kepada masyarakat gitu. Yang intinya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Dan Pak Sugeng sebagai pegiat literasi, tantangan terbesar kita apa Pak untuk meningkatkan literasi masyarakat? Sebenarnya tantangan itu terletak di kita sendiri, Mas. Maksudnya bagaimana penggiat ini juga mau mengintrospeksi diri bahwa masyarakat itu kadang mereka tidak mau juga ketika cuman kita siapkan di satu titik atau bagaimana. Tapi bagaimana kita hadir di tengah mereka, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, bisa mendatangi, bisa menyiapkan. Nah, mungkin apa yang sudah kita penggiat literasi ini sudah banyak yang support sekarang. Kalau di awal-awal mungkin 2014 itu saya sendiri itu benar-benar kesulitan untuk mendapatkan bahan bacaan. Tapi kalau sekarang yang penting satu, mau menggunakan sosial media dan berkomunikasi baik itu mudah sekarang. Jadi banyak instansi-instansi yang mau mensupport, contoh salah satunya kantor bahasa provinsi tentunya. Nah ini yang harus dilakukan teman-teman. Dan teman-teman penggiat ini ketika tidak muncul di permukaan, bagaimana kita mau berikan akses itu gitu. Dan harapannya dengan sosial media mereka mau membuka ruang untuk muncul di permukaan supaya bisa tersentuh itu. Dan sebenarnya kalau harapan kami free cargo literasi ini bisa terwujud. Maksudnya kemarin sudah sempat ada, terus bisa dikatakan hilang ataupun berhenti. Harapannya ini ada lagi karena free cargo literasi ini, pengiriman buku gratis ini sangat-sangat berpengaruh dalam pengembangan literasi di Indonesia. Banyak dermawan, banyak yang mau berdonasi, tapi beli buku sama ongkos kirimnya lebih mahal ongkos kirimnya. Dan ini yang kenapa ini juga kita suarakan di kantor presiden di Istana Negara. Itu karena kita tidak minta apa-apa Bu waktu ke Istana Negara. Kita cuma minta satu, yaitu pengiriman buku gratis. Karena saya yakin di Indonesia ini banyak orang baik. Itu. Dan disitulah sampai bisa bertahan sampai sekarang. Seperti Motor Pustaka ini juga berkat support dari banyak orang, banyak masyarakat dan banyak lembaga. Dan ini yang harapannya bisa terjadi. Dan nantinya harapannya literasi di Indonesia juga meningkat seiring waktu gitu Mas. Tapi yang jelas Lampung, kita berbicara Lampung ini juga dengan geografis yang cukup luas dan beraneka ragam, ini juga menjadi satu tantangan yang perlu kita juga gotong royong bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah ini. Dan harapannya indeks literasi masyarakatnya naik seperti yang kita harapkan. Itu sih Mas. Baik, terima kasih Pak Sugeng sudah menyampaikan pandangannya terkait tantangan dan harapannya seperti apa ke depan terkait literasi di masyarakat. Kalau Ibu Desi sendiri, apa yang menjadi harapan Ibu sebagai Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung terkait literasi di masyarakat di masa depan, Bu? Iya, kegiatan literasi ini adalah pembelajaran sepanjang hayat ya, tidak bisa berhenti sampai dibatasin waktu 1 tahun atau 2 tahun dan membutuhkan tadi yang disampaikan Pak Sugeng juga kekonsistenan ya. Kita harus konsisten bagaimana untuk bisa melanjutkan kegiatan ini secara terus-menerus. Oleh karena itu sinergitas antar lembaga ini sangat diperlukan. Sebagai Kantor Bahasa Provinsi Lampung dengan
wilayah kerja mencakupi 15 kabupaten kota, tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu kita juga kami juga menjalin kerjasama dengan pemerintah di daerah dan juga dengan para pegiat literasi ini untuk berkolaborasi bersama bagaimana untuk terus melanjutkan kegiatan literasi ini. Baik, sebenarnya obrolan tentang literasi ini sangat menarik dan seru sekali, namun kita dibatasi oleh durasi Bapak Ibu. Yang jelas saya yakin dan sangat percaya bahwa suatu hari perjuangan tentang literasi ini akan mencapai satu titik yang membuat masyarakat itu semakin sadar akan segala hal aspek kehidupan yang ada di sekitar kita. Bagaimana minat bacanya meningkat, kemudian kesadaran finansial, lingkungan, semuanya meningkat sehingga menjadikan masyarakat kita di masa depan akan menjadi masyarakat yang unggul dan berdaya saing di era global dan juga digital seperti sekarang ini. Dan sahabat bahasa, demikianlah bincang ruang temu edisi kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa literasi adalah tugas yang harus kita selesaikan bersama-sama, karena literasi adalah kunci untuk kita bisa menjadi masyarakat yang lebih mapan, masyarakat yang lebih berdaya saing, apalagi di era yang sangat kompetitif seperti sekarang ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada sahabat bahasa yang telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk tersaksikan edisi ruang temu yang lain untuk menyimak informasi seputar kebahasaan dan juga kesastraan dan literasi. Jangan lupa untuk membagikan video ini serta menyukai dan juga berlangganan di kanal YouTube Siniar Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Ibu Desi terima kasih, Pak Sugeng terima kasih sudah hadir di Siniar Plaza. Akhirnya saya Parias Narakator Ruang Temu pamit mohon undur diri dari edisi Ruang Temu kali ini. Sampai jumpa di edisi Ruang Temu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.